Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan informasi seputar persyaratan penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan atau BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022 lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan tahun lalu. Kemungkinan besar peserta BLT BPJS Ketenagakerjaan yang tahun lalu tidak mendapatkannya, maka tahun 2022 kesempatan emas untuk bisa menerima BSU BPJS Ketenagakerjaan. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari lamannya kemnaker.go.id dan judulnya sebagai berikut ya. Kemnaker tahap awal terima 5 juta data calon penerima BSU tahun 2022. Ini merupakan berita update ya dari Kemnaker 6 September 2022. Kementerian Ketenagakerjaan menerima 5.099.915 data calon penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah atau BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU 2022 antara Kemnaker dengan Bank Himbara. Yang termasuk ke dalam Bank Himbara ya, ini adalah Bank BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Kemudian ini kerjasamanya bersama Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan ada penambahan satu penyalur yakni PT Pos Indonesia. Nah, jadi untuk penyaluran di tahun 2022 ini PT Pos Indonesia ya digandeng oleh Kemnaker untuk bisa menyalurkan BSU BPJS Ketenagakerjaan. Menaker mengatakan setelah dilakukan serah terima data, Kemnaker akan melakukan check and screening serta pemadanan data sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah bagi pekerja atau buruh. Jadi setelah serah terima ini ya, data yang kurang lebih 5 juta sekian ini akan dicek ulang ya atau di cross check oleh pihak Kemnaker agar tepat sasaran. Dan berikut ini adalah suatu kemudahan bagi peserta BLT BPJS untuk menerima bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000. Di sini ada syarat yang semakin mudah ya, berbeda dengan tahun 2021 atau ke belakang. Dan berikut ini adalah syarat BSU tahun 2022. Beberapa syarat penerima BSU.
Pertama, warga negara Indonesia, itu sudah pasti. Kemudian aktif ya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Juli 2022, mempunyai gaji atau upah paling tinggi 3,5 juta per bulan ya, yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta. Maka persyaratan gaji upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum tersebut. Di sini dijelaskan, dibulatkan ke atas ya. Kemudian syarat selanjutnya ini dikecualikan untuk PNS ya, TNI, Polri, artinya ASN tidak boleh menerima BSU tersebut. Selain PNS, TNI, Polri, di sini dikecualikan juga bantuan ini tidak diberikan kepada mereka penerima kartu prakerja, bantuan usaha mikro atau BPUM ya, kemudian program keluarga harapan atau PKH. Jadi bantuannya tidak boleh double ya. Nah, kemudian manakah syarat yang dianggap lebih mudah atau lebih meringankan? Pada tahun 2021 ya, di sini ada syarat nomor 2. Nih, pada syarat nomor 2 ini BSU diberikan kepada pekerja buruh yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 kecuali Aceh. Nah, berarti harus di PPKM wilayah 3 dan 4. Sekarang ini dihilangkan, artinya setiap wilayah selama memenuhi syarat berhak untuk menerima BSU. Kalau dulu ini dibatasi ya, diberikan kepada pekerja buruh dengan PPKM level 3 dan 4 karena pandemi Covid-nya saat itu masih sangat-sangat kurang baik ya. Kalau sekarang alhamdulillah Indonesia ya sudah masuk di zona aman. Jadi persyaratan pada PPKM level 4 atau 3 ini ditiadakan. Maka para pekerja buruh ini akan semakin besar kemungkinan mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada sedikit perbedaannya, bahwasanya untuk tahun kebelakang dana yang diterima oleh peserta adalah 1 juta rupiah untuk 2 bulan. Untuk sekarang ini adalah 600.000 rupiah karena kemungkinan ya ini penerimanya menjadi lebih banyak. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah bahwasanya Kemnaker bersama dengan Bank Himbara untuk penyalur BSU tersebut. Nah, di tahun 2022 ini maka Kemnaker menggandeng juga PT Pos Indonesia, sehingga di sini ada penambahan penyaluran BSU BPJS yakni PT Pos Indonesia. Ya, itulah persyaratan di tahun 2022 yang memberikan kemudahan bagi peserta BLT BPJS untuk mendapatkan BSU selama aktif dan memenuhi syarat. Tenang saja bahwa dana insentif atau BSU sebesar Rp600.000 pasti masuk ke rekening masing-masing ya. Berdoa saja, silakan rekeningnya jangan sampai tidak aktif. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Admin doakan ya seluruh peserta BLT BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan bantuan BSU sebesar Rp600.000. Amin. Wassalam.